Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mampap Komunitas SOH. Jumpa lagi di acara podcast PTA edisi divisi spesial. Kebetulan saat ini kita akan ada tema tentang menghadapi perubahan memasuki usia remaja pada ABK. Senang sekali kita saat ini kedatangan narasumber. Sebelumnya kita mau ini dulu. Kita hari ini bajunya temanya pink karena masih bulan Februari, katanya bulan cinta, kasih sayang. Sebelumnya saya mau memperkenalkan narasumbernya. Yang pertama ada Dr. Randa Anissa Cahyaningrum, Ibu psikolog, tim khusus dari IC4ID. Yang kedua Ibu Mainanda Bagio Saputri, kebetulan orang tua dari salah satu murid SOH kelas 7 Mama Kasih. Lupa kita kenalin diri. Kebetulan saat ini akan dipandu sama saya, Mam Rosi Triwahyuni, dan teman saya Wahyu Visia. Kita mulai ya. Langsung pertanyaan pertama aja ya? Boleh. Sebelum nanya dulu, apa kabar? Maaf Nanda. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Aku lupa ada narasumber yang paling spesial lagi. Ada Ade Kirana. Tuh mana Ade Kirana? Hai. Hai Kirana. Hari ini datang. Tepuk tangannya dong. Ada apa ya, Dek? Ditepokin, ditutup lagi. Malu ya. Ade Kirana seneng ya? Datang ke sini ya? Kaget ya? Gimana nih ya? Banyak ya? Gimana, Dek? Banyak ya teman-temannya. Ini aku nanya dulu sama siapa nih? Mams Nanda ya? Sama Mbak Nisa dulu Mbak Nisa. kayaknya. Panggilannya ibu apa? Boleh apa aja. Kakak. Kan di sini semua dipanggil kakak. Ibu aja ya. Bu Anissa, ini aku mau nanya nih. Di Indonesia usia berapa yang termasuk kategori remaja dan seperti apa perkembangan psikologis anak ketika memasuki usia remaja? Oke, baik, terima kasih. Ya. Jadi memang ada beberapa hal yang membedakan usia remaja itu berbeda-beda ya. Tapi yang jelas remaja itu sebetulnya terdiri dari dua bagian usia. Jadi ada yang menyebut ahli yang menyebut pra-remaja dulu baru remaja. Kemudian ada yang remaja awal dan remaja akhir. Nah, kalau topik kita hari ini tentang mempersiapkan memasuki remaja, berarti kita ngomongin tentang pra-remaja atau remaja awal gitu ya. Jadi pada umumnya bermula di usia 9 sampai 12. Orang menyebutnya biasanya ini di masa puber. Jadi masa puber inilah yang mengawali masa remaja itu. Pertama, sebelum psikologis sebetulnya ada perubahan fisik dulu. Yang pertama disebabkan oleh hormonal. Jadi yang tadinya anak-anak tiba-tiba jadi remaja itu disebabkan karena diproduksinya hormon di tubuh. Munculnya hormon di otak dan juga muncul di organ reproduksi. Karena kemudian sudah matang, mempengaruhi kondisi tubuhnya. Ada perubahan yang kemudian muncul secara fisik, ada menstruasi, ada mimpi basah pada laki-laki. Nah, ini yang perubahan fisik ini kemudian berdampak juga pada kondisi psikologis. Kondisi fisik juga ada selain perubahan hormonal yang kemudian mengakibatkan menstruasi dan mimpi basah, ada perkembangan sekundernya seperti perubahan payudara, perubahan suara, tumbuhnya rambut dan sebagainya ya, jakun. Nah, ini mempengaruhi kondisi psikologis. Akhirnya memang kondisi psikologisnya menjadi berubah secara emosional misalnya, kemudian juga berubah secara kognitif, logika pikirnya, secara sosial juga berubah. Itu gambarannya kalau kondisi remaja terjadi. Cukup informasi yang cukup untuk kita yang belum memahami. Terima kasih Mbak Nisa. Mau tanya sama Mbak Nanda ya, Mbak Nanda deh. Apa itu IC4RD dan penyakit langkah? Ya.
Jadi begini, tadi seperti yang di awal disebutkan, kita di sini ada Kirana. Iya. Kira ini adalah salah satu penyintas penyakit langka. Jadi saya mulai dulu dengan apa sih sebenarnya penyakit langka? Penyakit langka ini sebenarnya jenisnya ada banyak banget, ada ribuan ya. Untuk saat ini yang sudah teridentifikasi itu sudah ada lebih dari 7.000 jenis gitu. Jadi kita ambil sebenarnya sama seperti tadi ya soal remaja itu ya, kategori remaja. Jadi definisi penyakit langka itu ada perbedaan sebenarnya di beberapa negara, antara yang di Amerika, yang di Eropa itu mereka punya perbedaan definisi prevalensi dari penyakit langka. Tapi kalau IC4RD sendiri atau Indonesia Care for Rare Disease, kami ikut dengan prevalensi yang dicanangkan oleh di Eropa. Jadi 1:2000. Jadi segala jenis penyakit atau kelainan, kadang ada yang nggak mau disebut penyakit ya, jadi maunya disebutnya kelainan gitu ya. Itu yang prevalensinya 1:2000 atau lebih dari itu, lebih jarang lagi dari itu akan dikategorikan sebagai penyakit langka. Unfortunately, dari sekian banyak penyakit langka, yang tadi ada sekitar 7.000 dan itu jumlah yang terus bertambah gitu seiring penelitian-penelitian, itu hanya ada sekitar 5% yang obatnya sudah disetujui oleh FDA gitu. Dan unfortunately lagi, penyakit langka ini sekitar 80% disebabkan kelainan genetik. Artinya anak-anak yang lahir, orang-orang yang lahir dengan penyakit langka ini banyak yang sudah bergejala sejak lahir dan beresiko menyebabkan kematian pada anak, terutama usia balita. Krusialnya sekali di bawah 1 tahun pun mereka yang bertahan survive beresiko juga mengalami disabilitas, bahkan multidisabilitas gitu kalau penyakit langka itu. Makanya kebetulan saya punya Kirana waktu dia lahir. Waktu itu saya masih sulit banget nyari informasi soal penyakit langka ya. Waktu itu diagnosis awalnya Kirana ini Pierre Robin Squamous. Tahun 2014 saya cari artikel soal PRS, ini saya singkat aja PRS ya. Saya cari artikel soal PRS itu, seingat aku tuh waktu itu hanya nemu 1 artikel dalam bahasa Indonesia. Dan di artikel itu juga rasa-rasanya agak kurang kredibel ya. Soalnya waktu itu saya baca pokoknya usia 18 bulan dia bisa catch up, jadi saya meremehkan gitu. Ini gampang, nanti dia akan catch up sendiri gitu, piece of cake. Ternyata tidak semudah itu gitu kan. Jadi karena waktu itu ngerasain ternyata punya anak dengan penyakit langka tuh gini, dan ternyata seiring waktu gitu kan kesulitan yang dihadapi, mulai dari kesulitan menemukan dokter yang aware tentang penyakit langka. Bahkan dulu ada 7 spesialis anak, gak cuma spesialis, bahkan subspesialis. 5 diantaranya bilang gak bisa diapa-apain bu, susah, udahlah dirawat seadanya aja gitu. Yang 1 malah nanya balik sih, jadi dia belajar sama saya. Yang 1 ya dia menjawab dengan jawaban yang sesuai harapan. Jadi dia bilang kita pantau, kalau butuh koreksi ya dikoreksi, kalau butuh terapi kita terapi. Itu sebenarnya hanya jawaban yang sesingkat itu, karena kan nggak mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Bahkan kita merawat dia dengan baik, memberikan dia asupan gizi yang baik, memberikan terapi, pemeriksaan, itu kan sesuatu yang bisa dilakukan. Nah karena kesusahan itu, kesulitan itu, dan seiring waktu ternyata temuan kelainannya nambah-nambah terus, sampai akhirnya ada koleksinya lah lebih dari 15 kelainan gitu ya. Akhirnya membuat aku merasa ya sesusah ini ya memiliki anak dengan penyakit langka di Indonesia gitu. Kalau saya mungkin karena saya sudah cukup proaktif dan kritis gitu ya, jadi kita bisa fight untuk anak ini. Dokter gak aware, oke, saya yang ngelit ya pakai trik-trik tertentu. Gak mungkin kita ngeliat dokter nanti dia takutnya dibilang keminter gitu ya, tapi ada trik-trik tertentu yang saya pakai gitu untuk berusaha menggiring gitu, anak ini butuh apa aja sih, butuh pemeriksaan apa aja sih, kira-kira dia kenapa sih sebenarnya. Karena diagnosis buat saya penting untuk guidance jangka panjang. Nah karena kesusahan itulah akhirnya saya pikir gimana orang-orang yang di sana, saya yang di pusat kota, ibu kota kesusahan.
Menemukan rumah sakit yang sudah besar di pusat ibu kota, yang punya kredibilitas besar gitu, bagus, ternyata masih sulit, apalagi yang di pelosok, apalagi yang di desa atau mungkin kota tapi daerah-daerah, bukan di pusat kota, bukan di ibu kota gitu ya. Akhirnya waktu itu bikinlah komunitas. Nah, ada beberapa komunitas sebelum IC4RD, tapi akhirnya terakhir tahun 2017 saya bikin IC4RD ini sebenarnya untuk melanjutkan niatan tadi itu, membantu orang tua lain untuk membersamai atau mendampingi anak-anaknya. Dan nggak cuma penyakit langka sebenarnya, tapi berbagai diagnosis yang dan disabilitas gitu. Jadi karena prinsipnya IC4RD ini adalah wadah atau support group untuk kita saling berbagi. Jadi ada orang tua, ada yang penyintas, jadi kita saling berbagi informasi, berbagi semangat gitu. Ya itu seperti itu, karena walaupun yang langka kan dikit ya, orang-orang juga nggak tahu apa sih penyakit langka gitu kan, orang-orang juga mungkin belum peduli karena sedikit jumlahnya. Tapi yang langka mungkin mengalami sesuatu yang tidak langka, yang nggak langka mungkin mengalami sesuatu yang langka, misalkan Down syndrome nggak langka, tapi mungkin dia mengalami misalnya microcephaly misalnya gitu kan, microcephaly masih masuk kategori langka. Atau mungkin prematur nggak langka, tapi bisa jadi dia mengalami retinopathy of prematurity yang langka gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ternyata tidak ini ya, Nggak mudah. Nggak mudah memang. Jadi perlu pemahaman dan perlu benar-benar info yang benar-benar valid. Betul. Betul. Dan orang untuk tua menyemangati orang tua Betul. gitu ya. Dan informasi baru juga buat kita, ternyata banyak banget penyakit ini anak-anak yang tidak kita ketahui sebelumnya ya. Dan memang harus dilihat serius ya, kita sebagai manusia lah katakanlah begitu, harus benar-benar harus saling empati. Dan memang karena tadi ya, karena penyebabnya mostly kelainan genetik, mungkin kelainan genetik pada anak ini sifatnya spontan atau mutasi baru, alias tidak diturunkan dari orang tuanya atau generasi sebelumnya. Tapi ketika anak itu kena kelainan genetik, saya mungkin nggak langka ya, tapi kelainan genetik, dia akan sangat mungkin menurunkan ke generasi selanjutnya. Jadi sebenarnya kita bicara ini adalah bukan hanya bicara berhenti sampai ke manusia yang ini, tapi bagaimana ke generasi selanjutnya. Which is kalau mereka kena kelainan seperti ini, dia akan mempengaruhi kualitas hidupnya, mungkin mempengaruhi kualitas SDM nantinya, kan hal-hal seperti itu gitu. Jadi sebenarnya banyak gitu, belum lagi mempengaruhi keluarga yang untuk saat ini aja pasangan juga mungkin akan terpengaruh gitu kan. Gitu, apalagi nih ngomongin remaja juga saya aja masih bingung sama dia. Semangat terus ya Anda. Ya, pertanyaan berikut buat Bu Anissa. Apakah pada anak berkebutuhan khusus juga akan mengalami perubahan serupa? Iya. Jadi kalau melanjutkan tadi ya, ada perubahan fisik, perubahan psikologis, juga ada perubahan perilaku. Jadi dari perubahan fisik tersebut, psikologisnya berubah ya. Salah satunya nih misalnya karena ada hormon yang diproduksi, muncullah secara psikologis misalnya ketertarikan heteroseksual, muncul ketertarikan pada lawan jenis. Nah maka perilakunya akan berubah juga. Jadi ada perubahan, ada yang pengen pacaran, pengen deket sama lawan jenis. Nah ini mempengaruhi kondisi sosialnya. Jadi aktivitas sosialnya bisa berbeda dari sebelumnya ketika masa kanak-kanak. Nah pada ABK seperti apa? Pun terjadi selama ada produksi hormon. Jadi mungkin kalau hampir semua ABK sih hormonnya diproduksi, tapi bisa saja kalau terjadi kelainan hormon pada penyakit-penyakit tertentu, bahkan bukan ABK pun, bukan penyakit langka pun, ada yang kelainan hormon sehingga tidak bisa menstruasi misalnya, ya itu pun juga terjadi. Tapi secara umum anak ABK pun juga bisa mengalami proses yang sama selama di tubuh anak tersebut diproduksi hormon. Maka kondisi fisiknya berubah, kondisi psikologisnya berubah, perilakunya juga berubah. Nah, yang spesifik di anak-anak ini adalah mereka memiliki keterbatasan. Ya, jadi kalau dalam perubahan psikologis dan perilaku pada anak-anak pra remaja ini, mereka
membutuhkan kemampuan tertentu. Misalnya dalam kita proses mengajari mereka, mempersiapkan mereka memasuki usia remaja ini, kita kan perlu komunikasi sama mereka. Nah, anak-anak ABK bisa saja ada yang nggak bisa berkomunikasi ya, misalnya seperti adik Kirana ini 10 tahun ya mestinya kan sudah bisa diajak ngomong nih untuk mempersiapkan diri memasuki usia pra remaja ini. Nah, ini termasuk tantangan tersendiri bagi orang tua yang memiliki ABK. Komunikasi belum tentu bisa terjadi. Kemudian kemampuan motorik belum tentu bisa terjadi. Jadi kita tahu kalau kita punya remaja mempersiapkan yang menstruasi, yang mimpi basah, harus bisa membersihkan sendiri. Nah, kemampuan motorik, kemandirian, life skill pada anak ABK belum tentu bisa melakukannya. Kemudian juga aspek emosi. Ya, jadi perubahan perilaku seperti tadi, misalnya ketertarikan dengan lawan jenis, anak-anak ABK kadang-kadang ada yang lebih ekspresif. Mereka senang sama orang, anak-anak yang aktif ya biasanya itu yang paling sering tuh kalau udah seneng banget dan dia menyatakan rasa sukanya itu sangat ekspresif. Dan ini yang kadang-kadang lebih perlu hati-hati para orang tua. Dan kadang-kadang juga yang berbahaya perilakunya misalnya menunjukkan anggota tubuh. Atau pengen meluk-meluk orang, apalagi orang yang disukai, dan itu kan muncul secara alamiah ya, emang aku senang banget sama kamu gitu ya. Dan itu yang berbeda dari anak ABK yang sedang mengalami pubertas. Jadi memang perlu perhatian lebih khusus ya, karena ada keterbatasan yang penanganannya berbeda dengan anak yang biasa. Jadi ternyata sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus dan anak normal itu sebenarnya sama selama memproduksi hormon, tubuhnya memproduksi hormon masih bisa ada mengalami perubahan. Iya, betul. Jadi mungkin kita sebagai orang tua yang mempunyai anak spesial itu, anak berkebutuhan khusus, lebih aware aja ya, untuk mempersiapkan dari mulai cara mengkomunikasikannya, lihat gejala-gejalanya udah mulai benar-benar harus lebih aware. Terima kasih Mbak Nisa. Lanjut lagi buat Mbak Nanda, berdasarkan pengalaman di IC4RD, bagaimana pengaruh penyakit langka pada remaja, penyakit langka yang seringkali baru terdeteksi pada usia remaja? Ya, benar. Tadi seperti yang udah Mbak Nisa jelaskan soal perubahan hormon segala macam. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di komunitas ya, pubertas ini ada yang namanya gangguan pubertas juga. Tadi kan Mbak Nisa ada sempat sebutkan, dan ada yang terlalu cepat. Sekarang mulai kita sering dengar ya, anak umur 5 tahun sudah menstruasi. Jadi ada batasannya yang saya dikasih tahu sama dokter. Kalau anak perempuan, tanda sekunder dimulai paling cepat umur 8 tahun. Paling lambat 13 tahun. Jadi kalau sebelum 8 tahun dia sudah muncul perubahan fisik pembesaran, dimulai dengan pembesaran payudara. Jadi memang kan ada urutannya. Kalau anak laki dimulai dengan penambahan volume testis gitu ya. Itu paling cepat umur 9 tahun kalau pada laki-laki. Paling lambat berarti umur 14 tahun ya. Tapi kalau anak perempuan umur 10 tahun itu paling cepat menstruasi. Jadi dari jarak dia muncul pertama kali tanda pubertas sekunder sampai ke menstruasi itu sekitar 2 tahun lah ya, sekitar 2 atau 2,5 tahun gitu kalau kata dokter endokrinnya yang saya kenal gitu. Karena ini menjadi acuan, sebenarnya orang tua wajib tahu hal ini, karena kita kan banyak kan tahu pokoknya anak perempuan menstruasi, anak laki-laki mimpi basah. Tapi kita meluput dengan kapan sih anak ini mulai ada pertumbuhan payudara, ada pertumbuhan rambut segala macam gitu. Padahal itu yang menjadi titik awalnya. Kalau memang tanda itu ada muncul pada anak perempuan sebelum 8 tahun, artinya kita butuh konsultasi ke dokter. Ini namanya pubertas precox. Ini sebenarnya juga termasuk jarang terjadi sih, tapi ada. Kan gitu. Prevalensinya nggak hafal juga, tapi kayaknya cukup jarang gitu ya, karena nggak sebanyak itu juga. Ada juga yang ternyata nggak menstruasi, kalau nggak salah kalau sampai umur 16 tahun tidak menstruasi itu kita patut konsultasi. Atau sampai 13 tahun belum ada pertumbuhan payudara ya patut
konsultasi juga, berarti kan ada masalah nih. Iya. Nah, kembali berkaitan dengan si penyakit langka, ada memang beberapa penyakit langka yang berkaitan dengan pubertas, lalu mereka seringkali baru terdeteksi. Karena mungkin sebenarnya sih dari tampilan fisik harusnya juga kelihatan ya. Tapi mungkin nggak aware-nya itu loh. Jadi kayak ada namanya Turner Syndrome. Jadi dia ada apa deh, sakit lu. Jadi kalau Turner Syndrome itu dia ada masalah dengan kromosom seksnya kan, harusnya kalau perempuan XX gitu ya, laki-laki XY gitu. Turner Syndrome seingat saya itu dia kurang 1 X-nya. Jadi biasanya dia bertubuh pendek gitu. Sebenarnya ada perawakan pendek gitu, cuma kan kembali lagi kalau kita nggak aware, anak pendek kan kadang-kadang ya setiap anak kan beda-beda gitu kan. Dan kita biasanya juga banyak orang di sini luput dengan pemantauan pertumbuhan anak, seperti ukur tinggi badan, ngeplot yang namanya kurva pertumbuhan. Ini banyak luput bukan cuma di masyarakatnya, tapi pengalaman saya ke berbagai dokter pun jarang mereka yang di ruang praktek duduk mana kurva pertumbuhannya terus diplot, itu jarang. Tapi sebagai orang tua pun harusnya bisa melakukan itu secara mandiri, apalagi zaman sekarang udah ada aplikasi. Kayak aplikasi Primaku, kita bisa input sendiri tuh data. Itu kan pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan yang harus dilakukan sebenarnya harusnya sih mandiri memang, karena lebih rutin, lebih bagus. Kita harus tiap bulan tahu ini pertumbuhan dia ideal enggak. Dia kan kelihatan tuh kurvanya. Biasanya orang-orang cuma ngeliat masih di hijau aman, di hijau tapi datar nggak aman gitu. Jadi kadang-kadang itu jadi kayak postural yang pendek, tumbuh perawakan pendek, kadang-kadang luput. Padahal biasanya cewek-cewek yang Turner Syndrome ini tingginya agak pendek setahu aku ya gitu. Nah nanti baru ketahuan deh, kok anaknya nggak puber ya, anaknya kok nggak haid ya gitu kan, kok nggak mens ya. Barulah dibawa ke dokter, barulah mungkin akan ketahuan, oh ternyata ini ada kelainan kromosom, oh ternyata dia Turner Syndrome. Padahal laki-laki juga ada. Waktu itu kita ada kasusnya kok di IC4RD, dia baru tahu kalau nggak salah umur 20-an. Jadi bukan remaja lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika remaja dia mulai merasa bahwa dia tidak sama dengan teman-temannya karena laki-laki ya, suaranya nggak berubah. Memang tidak puber. Jadi suaranya masih kayak bocah. Orang waktu awal gabung di komunitas itu pasti kelihatan kayak anak-anak. Umurnya udah 25. Pokoknya umur berapa sekitar 25-an gitu. Suaranya itu masih kayak anak-anak. Terus dia kan kalau laki-laki kan tumbuh jakun, terus ada perubahan suara, terus ada rambut-rambut lebih banyak gitu kan. Kalau perempuan kan paling mungkin hanya di 2 titik aja gitu ya. Kalau laki-laki kan segala di kaki itu kan banyak lah. Kalau dia enggak. Jadi tapi mungkin karena masih SMK gitu atau masih usia segitu, mungkin dia masih belum ini ya. Dia merasa sih, dia merasa dia nggak ada yang berbeda, cuma mungkin masih belum bisa bergerak untuk ke dokter atau gimana, atau mungkin keluarganya juga menganggap ntar juga ini gitu ya. Pas dia cerita sih pas umur 20-an dia udah kerja, mulailah konsultasilah dia ke dokter. Akhirnya barulah diketahui namanya Kallman Syndrome. Gitu. Jadi karena nggak puber dari ini. Padahal sebenarnya mungkin dari lahir sudah ada. Gitu. Jadi ada beberapa kelainan penyakit langka yang disebabkan memang kelainan kromosom seksnya gitu. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Jadi kadang-kadang mempengaruhi infertilitasnya. Fertilitas apa infertilitas? Jadi mempengaruhi kesuburan ya gitu. Jadi ada lagi namanya Klinefelter Syndrome. Itu kalau laki-laki XY, dia kelebihan X1. Jadi XXY. Aku lupa sih dia puber atau enggak, tapi yang jelas ada pengaruhnya. Ini pasti pengaruh juga nih sama kondisi remaja, karena pada Klinefelter itu biasanya laki-laki badannya rada mirip perempuan. Melambai. Jadi badak tubuhnya. Jadi dia pinggulnya lebih tebal, dadanya agak numbuh. Gitu. Jadi agak kan kalau laki-laki kan bisa set gitu kan. Kalau ini kalau perempuan kan agak lebih banyak lemak daerah pinggul gitu. Nah, ya laki-laki ini kayak gitu jadinya. Dan memang pada akhirnya mungkin kedenger-dengar sih mungkin akan mempengaruhi melambai itu. Tapi sekali lagi ini kasus yang jarang ya gitu.
Ada lagi mungkin yang namanya CAH, tapi kalau CAH congenital adrenal hyperplasia itu kayaknya sih dari lahir udah ketahuan ya. Cuma dia mempengaruhi juga tuh hal kayak gitu setahu aku. Jadi kayak kalau perempuan hormon androgennya ketinggian dan tinggi banget, muncullah dia kumis. Ya kan jadinya nggak pede ya kalau udah remaja ya. Nah muncullah kalau udah muncullah kumis, muncullah masalah menstruasi, siklus haidnya terganggu atau PCOS segala kayak gitu. Jadi sebenarnya ada memang penyakit-penyakit langka yang berhubungan dengan masa remaja. Tapi selain yang berkaitan dengan pubertas, ada juga memang penyakit-penyakit langka tertentu yang onsetnya tidak saat lahir, bisa juga onsetnya saat usia kanak-kanak atau mungkin pada saat usia remaja. Kayak kita juga ada kasus-kasus seperti muscular dystrofi, kecilnya oke, tapi memang di tengah jalan dia agak ada kemunduran kemampuan, jalan suka jijit katanya. Nah akhirnya nanti pas SMP ada lagi sakit. Lucu banget. Ada lagi teman kami yang neurofibromatosis baru terdeteksi waktu SMP karena baru muncul. Kalau neurofibromatosis kan dia kayak ada apa sih tumor kecil gitu ya, jadi banyak bintil-bintil di kulit gitu. Dia mulai kalau nggak salah dia cerita sih mulai SMP ya. Hal-hal gini kan pasti akan mempengaruhi kondisi dia saat remaja ya, kepercayaan diri segala macam pasti pengaruh. Gitu banyak sih, itu tadi kan ada ribuan. Iya betul. Ini baru salah satunya ya. Dan memang karena ribuan sebenarnya kita ngelihatnya langka, prevalensinya rendah satu penyakit. Kalau digabungin semuanya banyak orangnya. Jadi katanya sekarang di seluruh dunia ini ada lebih dari 300 juta orang dengan penyakit langka. Jadi katanya kan kalau digabungin lah mereka semua penyintas ini jadilah satu negara dengan penduduk terbanyak gitu. Ketiga apa kedua gitu. Karena jumlahnya banyak. Cuma kalau disatu-satuin gitu kan kayak di ICU Poradi tuh ada yang diagnosisnya ini, tapi baru dia aja satu. Diagnosisnya apalagi ini baru dia aja satu. Ini ada lagi apa ini belum bisa diterjemahkan. Karena belum ditemukan. Ini juga dia lama kok kita tahu diagnosis sindromnya, umur 3 tahun kita baru tahu. Gitu. Jadi tetap kita harus memantau ya perkembangan anak. Itu penting sih sebenarnya, itu penting sampai, banget sih. Sampai kita berharap, kita juga harus tahu kita Tuhan menciptakan bukan pasti ada ini ya kelebihan dan kekurangan tuh ya. Betul. Tapi sebagai orang tua dan sebagai yang penerima amanah gitu kita harus step by step mengkoreksi gitu ya perkembangan sampai dewasa dengan segala macam apa gitu juga harus melek benar-benar artinya. Sedetail yang kayak gitu, ya gitu. semua orang tua perlu tahu sih, kayak batasan-batasan rambu-rambunya. Jadi kita nggak bisa bilang ya kan anak pertumbuhannya beda-beda, tumbuh kembang anak kan beda-beda. Iya, memang beda-beda, tapi ada rambu-rambu yang kita perlu tahu dan kita pahamin dan kita harus aware dengan itu, biar nggak kelewatan. Kalau kelewat nanti susah nanganinnya. Tapi juga ada kadang juga orang tua yang malu gitu. Kita juga harus perlu tanda tanya juga gitu, padahal kita kan dengan adanya IC for ID itu kan komunitasnya itu biar tahu nih bagaimana solusinya kalau kita ada kenapa dengan si anak ini gitu. Oke, sekarang mau nanya lagi, sebentar ya Mbak. Pengalaman dalam merawat ABK yang baru. Banyak sakit sebaiknya. Nomor 6 ke Mbak Anita. Bagaimana kita bertanya ke Ibu Ansa, bagaimana sebaiknya orang tua bersikap dalam mempersiapkan, menghadapi dan mendampingi ABK yang memasuki usia remaja? Ya, terima kasih. Pada dasarnya kan sama ya, anak-anak yang biasa, yang normal pun juga perlu persiapan, yang ABK juga. Jadi pertama secara umum dulu ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian orang tua. Yang pertama mempersiapkan remaja itu kita harus siap dengan memberikan informasi. Jadi anak calon remaja ini harus diberikan informasi yang tepat. Artinya ya kita mesti mencari informasi yang
cukup untuk bisa diinformasikan ke anak gitu, kondisi pubertas itu seperti apa sih gitu ya. Informasi ini perlu dipelajari oleh orang tua, jadi jangan sampai orang tua sendiri nggak tahu, oh seperti tanda-tanda yang disampaikan oleh Mbak Nanda tadi ya. Jadi ini perlu dikuasai juga oleh orang tua, jadi milestone-nya yang umur sekian harus gimana, harus tumbuh apa dan sebagainya, itu yang harus dipahami. Yang pertama memberikan informasi, yang kedua siap menerima pertanyaan, harus bisa menjawab pertanyaan dengan baik nih. Jadi anak bisa bertanya kapan saja, baik yang normal maupun ABK. Jadi tentang persiapan memasuki masa remaja, termasuk juga tentang sex education. Jadi anak bisa bertanya apapun yang mungkin orang tua bisa saja nggak siap. Banyak pertanyaan tentang seksualitas, pubertas, ini yang orang tua perlu belajar banyak juga. Yang ketiga, persiapannya orang tua harus bisa menjadi contoh secara perilaku. Jadi kalau misalnya kita bilang, nggak boleh gitu, malu gitu ya, misalnya, aduh pakai baju yang benar, orang tuanya bajunya nggak benar gitu. Nah, ini akan membuat anak bingung ya, apalagi masuk remaja ya. Jadi setiap orang tua atau setiap keluarga punya aturan masing-masing ya, ada agama masing-masing juga ya. Nah, ini perlu diterapkan contoh seperti apa yang diinginkan keluarga. Setiap keluarga bisa beda-beda ya. Jadi contoh konkret itu bisa dilihat anak. Ini terkait dengan yang keempat, yaitu tentang penerapan melakukan kebiasaan-kebiasaan. Jadi membangun kebiasaan untuk supaya memasuki masa remaja itu dengan baik. Misalnya menjaga kebersihan, membangun kebiasaan untuk menjaga kebersihan itu diri sendiri ya. Jadi kalau sudah menstruasi, sudah mimpi basah, harus bisa nih beresin sendiri gitu. Nah, nanti ABK beda lagi nih. Terus kemudian yang terakhir, penerapan aturan. Jadi ada aturan-aturan justru pada saat memasuki remaja, masa remaja. Ini menerapkan aturan itu sangat penting sekali. Orang tua jadi bisa memberikan kepada anak-anaknya, ini loh aturannya seperti ini. Jadi mereka harus bisa mematuhinya. Ini semuanya kalau nggak diawali pada saat menjelang pubertas, nih anak bisa sembarangan, mau pakai baju sembarangan, mau ngomong sembarangan sama orang lain, nggak peduli. Nah, ABK bagaimana nih? ABK pun dipersiapkan hal yang sama. Hanya saja tadi ya nggak bisa ngajarin dengan komunikasi yang seperti anak biasa. Jadi berarti mereka mesti diajarin benar-benar, mungkin dengan gambar, dengan film gitu ya, yang benar-benar dikasih tahu. Misalnya kalau contohnya Kirana ya, komunikasinya masih belum optimal. Gimana nih ngasih tahu nanti dia nggak mengerti nggak sih gitu ya, kita nggak tahu dia ngerti apa enggak, tapi tetap kita ngomong. Jadi kalau toh misalnya Mbak Nanda sudah menemukan ada tanda-tanda sekunderi, oh payudaranya tumbuh, ngomong aja pokoknya. Jadi nanti bilang sama mama ya, kalau ada keluar, anaknya mungkin nggak ngerti tapi kita ngomong aja. Jadi mungkin bisa saja ada sesuatu bahasa tubuh yang akan dia sampaikan. Ya sama misalnya dia nggak bisa ngomong kalau papanya datang, tapi ada ekspresi yang dia tunjukkan ketika papanya datang. Nah itu nanti diharapkan pada saat dia puber ada reaksi atau ada informasi secara nonverbal yang akan disampaikan, yang akan kita respon. Jadi banyak yang bertanya, gimana nih dia nggak bisa diajak ngomong gitu ya? Ya kita aja ngomong gitu, kita ngomong terus aja ke dia. Misalnya sambil membersihkan, kalau dia menstruasi ya kita bersihin pembalutnya dan sebagainya, kita ngomong aja, dibersihin ya. Nah ini yang tentu saja akan berat ya, masa depannya ini Mbak Nanda ya akan ngadepin itu nantinya, membersihkan menstruasinya. Itu akan dilakukan, nah itu bedanya persiapannya kalau anak biasa, tidak ABK, apalagi tidak penyakit langka juga, bisa diajarin cara bersihinnya gini ya, kalau ini ya kita yang bersihin gitu. Seperti itu gambarannya. Ya, terima kasih Bu Anissa. Ini aku mau nanya nih sama mamanya Kirana. Kenapa? Terus digigit ya? Enggak, dicubit. Langsung biru-biru. Oh, cubit ya. Kirana.
bagaimana pengalaman merawat anak berkebutuhan khusus pada usia remaja? Nah, itu tadi sebenarnya aku juga masih bingung. Ini kan Kirana baru 10 tahun ya, maksudnya 10 tahun juga baru banget sih, baru bulan ini dia pas 10 tahun gitu. Kalau aku sampai sekarang jujur aja masih mengawang-awang karena dia belum menunjukkan tanda sekunder pun belum gitu. Dan sebenarnya nunggu-nunggu juga sih, karena kan usia 13 tahun belum ini, soalnya dia kan kelainannya banyak nih, jadi agak-agak bertanya-tanya apakah dia akan puber atau enggak gitu. Karena puber itu sebenarnya enggak cuma aktivasi organ reproduksi doang gitu, tapi kan kaitannya kemana-mana, termasuk ke pertumbuhan tulang segala macem gitu kan, apalagi dia udah memang imut-imut dari sananya. Nah terus juga kebayang-bayang baru aja kemarin akhirnya ngobrol sama suami gitu kan, kira-kira nanti gimana ya, Kirana sih sekarang belum menunjukkan tanda pubertas sekunder sekalipun gitu kan, jadi kira-kira nanti gimana kalau dia misalkan haid, nanti ngurusannya gimana gitu. Sementara saya sebagai orang tua kan makin lama makin lemah katakanlah gitu ya gitu. Makanya jadi bisa mengerti gitu ya, kenapa di luar negeri ada orang tua yang akhirnya memutuskan mensteril anaknya. Gitu. Karena orang tuanya udah lanjut usia, anaknya besar, dia nggak mampu ngurusin anaknya yang perempuan gitu ya, anaknya saat haid segala macam, akhirnya dia memutuskan untuk mensteril anaknya gitu. Terus suami semalam sempat, iya ya gimana ya, apa Kirana juga perlu digituin? Nah itu yang saya belum tahu juga, apakah nanti akan seperti itu apa enggak, karena belum sampai ke tahap harusnya kan bicarakan dulu sama dokter gitu. Iya. Tapi kalau sejauh ini seperti yang tadi Mbak Nisa bilang, saya nggak tahu dia mengerti apa enggak apa yang saya bicarakan, tapi sejauh ini bukan hanya untuk mempersiapkan dia menuju masuk remaja atau apa, tapi segala hal saya tetap bicarakan ke Kirana. Saya nggak tahu dia ngerti apa enggak, pokoknya saya ngoceh aja. Berusaha. Kebetulan saya tukang ngoceh memang. Seneng banget. Tawa aja bukan bisa. Makanya seneng banget ya pas datang sini. Seneng berbagi sharing. Gitu kan. Jadi memang diomongin aja, jadi kayak misalkan pas saya ganti popok gitu, saya sambil bilang, Kir yang boleh pegang kamu kayak begini mama aja. Kalau ada orang lain yang nggak dikenal papa boleh lah gitu kan. Kalau ada orang lain yang nggak dikenal kamu tendang aja. Karena dia nendang pun mantep loh, saya pernah dia tendang kena leher kan, kena kemana gitu kan, kena muka mantep juga gitu kan. Jadi pokoknya memang kita omongin gitu. Kalau ada orang yang nggak dikenal pegang-pegang nggak boleh, ada orang, aku suka omong gitu. Nggak boleh ya ada orang-orang yang nggak dikenal pegang-pegang badan kamu sembarangan, apalagi buka-buka baju, dan itu ya memang diulang-ulang. Iya. Tapi pengalaman yang dulu sih kayaknya ngaruh. Yang dulu jadi kayak waktu masih bayi gitu, dia bayi nggak bisa menyusu, nggak bisa menyusu, jadi kita nyuapin kan, saya ada yang bukan kita. Saya nyuapin dengan susah payah karena memang dia ada feeding difficulties. Tapi setiap nyuapin saya suka ngoceh-ngoceh nih, nggak peduli juga dia ngerti apa enggak. Cuma saya selalu bilang, Kir nanti kalau kamu umur 1 tahun, kalau dagu kamu udah catch up, kamu nyusu langsung ya. Enak loh nyusu langsung, suka saya gituin. Kadang-kadang saya ajarin tetap menyusu langsung, sambil saya ngomongin gitu juga. Dan alhamdulillahnya memang dia umur 1 tahun pada akhirnya dia bisa menyusu sendiri langsung. Masya Allah. Tadinya nggak bisa karena kan memang dagunya kecil mundur, terus lidahnya juga jadi nggak bisa latch on. Harusnya kan dia latch on tuh kan kayak lidahnya yang ini kan ya, dia tuh nggak bisa, jadi kayak lepas-lepas terus. Tapi alhamdulillahnya memang sebelum 1 tahun dagunya sudah catch up, 1 tahun dia bisa menyusu sendiri. Jadi saya pikir apa jampe-jampe saya berhasil ya. Jadi memang segala hal itu aku tetap omongin ke dia gitu. Kalau terutama itu ya, alam bawah sadarnya ya, jangan suka buka-buka baju sembarangan. Sebenarnya itu mah udah, soalnya emang dia senang mau buka baju sembarangan, makanya dia pakai baju begini nih. Kalau atas bawah wah langsung dibuka gitu kan. Dia ngerti nggak ngerti ya itulah itu kata Mbak Nisa. Tetap kita omongin sih. Ya harapannya sih dia mengerti. Mungkin secara nggak langsung ya betul tadi kata ya Mams Wahyu, secara nggak langsung di bawah alam sadarnya dia merekam sebenarnya. Gitu. Saya kan kalau kayak gini kan dia sebenarnya kan kayak dia kan intellectual disability juga kategorinya berat gitu ya. Memang pembiasaan, lebih ke pembiasaan. Anaknya tuh
gigih banget, nggak kenal menyerah. Karena emang mungkin nggak ngerti menyerah juga gimana ya. Pokoknya yang dia tahu dia pas dia bisa dia ulang-ulang aja terus. Dia bisa buka jendela, dia buka terus jendela sampai patah kuncinya. Dia bisa buka pintu, dia buka aja terus pintu. Gitu. Pokoknya kalau udah berhasil dia lakukan terus. Jadi memang pembiasaan. Jadi kita omongin. Ya mudah-mudahan omongan-omongan yang baik itu kerekam ya, terus dia beneran bisa lakukan gitu. Kalau kita sering berinteraksi dalam alam bawah sadar ya, yang normal aja, anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus saja akan terekam. Tiba-tiba kalau kita, aku kayaknya pernah dengar sesuatu begini gitu. Alam bawah sadar itu kan ciptaan yang kuasa ya, jadi apa yang nggak mungkin lagi itu ya. Tapi ya itu tadi kayak misalkan masalah nanti gimana kalau dia udah menstruasi, aku kan bayangnya juga ntar kalau pakai BH, pakai bra segala, mana anaknya nggak bertahan gitu kan, pakai baju aja pakai berantem, gunting rambut pakai berantem, gunting sikat gigi semua pakai berantem, nambah lagi nanti bahan berantemnya. memang ini menjadi tantangan yang ekstra gitu. Tapi kembali lagi, tidak semua ABK seperti Kirana. Kan ada yang kognitifnya masih baik gitu kan, jadi bisa dilatih dengan baik. Kalau Kirana nih, aduh apaan sih Dek? Kalau Kirana kebetulan jackpot sih dia, jadi rezekinya besar sekali gitu ya. Dibilang kemungkinan dia bisa mandiri kecil gitu. Mungkin dia tidak bisa bicara, mungkin dia nggak bisa berjalan gitu. Jadi kalau kayak dia bisa menjaga sanitasi dirinya sendiri itu kayak udah keren banget lah gitu. Tapi ya kita tetap pelatih sih gitu ya, paling sebatas itu. Tapi kayak kalau kayak kakaknya dulu kan ya diajarin ya, maksudnya dikasih tahu aku tuh yang namanya pendidikan seks usia dini itu ya dari kecil udah dikasih tahu. Kayak ganti baju tuh di kamar ya gitu kan, keluar nggak boleh nggak pakai baju, dari kecil tuh udah gitu. Terus ya kita ajarin pakai ada buku segala kan, oh ini loh kalau reproduksi tuh kayak gini loh, gambar tuh ada macam-macam kayak gitu, pakai video ini loh kalau proses kehamilan kayak gini kan, ada tuh video-video yang animasi bagus ya, pakai kayak gitulah. Kalau dia kan gimana? Ya bagian itunya memang belum dilakukan, tapi jadi banyak kan di jampe-jampe aja. Kenapa sih Dek? Kamu tahu ya dia omongin Dek. Tapi ya itulah, alhamdulillah memang dia tidak verbal tapi beberapa bahasa gestur memang ada gitu. Ya mudah-mudahan benar sih kalau orang asing terus ditabok gitu ya, atau ditendang. Amin. Iya, soalnya ya itu memang mengkhawatirkan sih. Betul, iya. Nah, untuk anak-anak yang orang tua yang anak-anaknya apalagi yang kayak begini ya, itu khawatir banget. Dulu aku sempat sangat khawatir. Apalagi ketika tahu diagnosis utamanya, prognosisnya bagaimana, itu pernah saya sangat khawatir bagaimana kalau Kirana suatu saat menjadi korban pelecehan dan dia hamil dengan kondisi kayak begini. Itu pernah saya benar-benar sangat khawatir. Tapi saya tanya, apa sih dia ikutan ngoceh? Masa aku tuh nanya di grup ada namanya grup 5P Minus Society, karena dia kan kelainannya di delesi kromosom 5 ya. Itu ada komunitas global isinya orang bule, ternyata mereka ngasih nasehatnya ya secara singkat kue sera-sera gitu lah ya. Masa depan tuh bukan milik kita, yang kita bisa lakukan tuh hari ini kita lakukan, usahakan yang terbaik, kita rayakan yang hari ini, kita rayakan apa yang kita bisa lakukan saat ini, kita syukuri. Nanti kalau masa depan pasti datang, kalau datang ya udah kita anggap hari ini lagi gitu. Jadi ya udah, kita nggak bisa ngatur masa depan ya. Di situ ya bener juga sih, ngapain khawatir ya. Karena kita khawatir juga nggak bisa mengubah masa depan. Jadinya itulah, kita jampe-jampe sajalah Kirana ya. Apa Dok? Semangat ya. Setuju banget ya. Tapi dia mengerti ya. Nggak tahu. Sepintas kayak tadi dia ngeliat. Apa tapi dia deh? bisa melihat nggak sih? Kalau tadi kan dia ngintip, terus Dia saya bisa aku dadahin. melihat. Tapi sebaik apa fungsi penglihatannya kita belum tahu juga, karena kan matanya juga ada beberapa masalah gitu ya. Secara objektif nggak bisa diukur, karena tuh lihat tuh kayak gitu. Ini dari kecil begini, maksudnya suka ngantuk-ngantuk gitu. Kalau dari bayi enggak, karena masih ditiduran kalau bayi. Saya lupa sih dari umur berapa dia begini. Tapi ya pokoknya dari kecil dia bisa duduk kayaknya ya, mulai ini. Kayaknya sih ini kan kayak semacam steaming ya. Iya. Terus mungkin dia kebutuhan geraknya tinggi sebenarnya. Pokoknya kalau lagi duduk di stroller kayak lagi gabut tuh ya dia begini. Lagi gabut atau lagi sangat happy itu dia jadinya begini. Meluapkan rasa Kalau ini sih gabut emang karena duduk doang di stroller. Tapi kalau dilepas kan kucuk
semuanya digeratakin nanti. Nih, Pertanyaan aku selanjutnya. mau nanya sama Mbak, Kita bertanya lagi sama Ibu Anissa. Seberapa pentingnya memberikan pendidikan seks pada anak dan kapan sebaiknya dimulai agar anak-anak itu siap menghadapi masa remaja yang sesungguhnya? Bagaimana sebaiknya memberikan pendidikan yang baik gitu untuk mereka? Ya, baik, terima kasih ya. Penting nggak sih memberikan sex education pada anak-anak? Ya penting banget ya. Ini terkait dengan healthy sexual life. Jadi kehidupan seksual yang sehat itu justru bermula di sini. Termasuk juga long life, kehidupan seksual itu berawal dari sini, sehat apa enggak. Kesehatan mental juga ada di sini terkait dengan aktivitas seksual. Jadi seperti KDRT, seperti pelecehan, itu mulainya dari sini. Kalau anak tidak mendapatkan edukasi seksual yang baik, maka tidak ada pemahaman tentang hal itu. Kesalahan info kepada anak akan berdampak pada perilaku seksual yang berbahaya, termasuk dampak resiko yang berbahaya apalagi pada anak perempuan. Tapi banyak juga yang mengatakan bahaya ya punya anak perempuan, hati-hati. Anak laki-laki sebetulnya sama ya, sama beratnya mengasuh anak laki-laki dan anak perempuan terkait dengan seks edukasi gitu. Jadi penting sekali karena terkait dengan kehidupan seksual di sepanjang hidupnya, termasuk juga mental health ya. Kemudian sejak kapan nih? Sejak dini, sejak bayi, sejak kita gantiin popok, ngobrol tuh tadi kayak Mbak Nanda bilang. Jadi ditutup ya, sekarang malu ya gitu. Jadi itu dari kecil banget. Pada saat dia belum bisa ngomong pun kita sudah ngomongin soal itu. Jadi dari 0 sampai 2 tahun kita perkenalkan tentang anggota tubuh. Kita sebut anggota tubuh secara netral, nggak perlu menggunakan istilah-istilah yang umum biasanya di daerah sih ya. Tapi kalau sekarang sih sudah banyak ya menggunakan istilah yang netral, menggunakan nama-nama yang netral untuk alat genitalia gitu. Kemudian di usia 3 tahunan sudah mulai banyak bertanya gitu ya. Kita jawab secara singkat saja pertanyaan. Kadang-kadang udah parno dulu nih orang tuanya ya, udah takut dulu, aduh nih anak nanya ini gimana jawabannya gitu ya. Itu pada pikiran kita yang terlalu jauh sebetulnya. Jadi kita jawab secara singkat, secara sederhana saja jawaban anak. Tapi yang jelas mereka diperkenalkan tentang tadi yang diceritakan Mbak Nanda, tentang apa yang boleh dan tidak boleh ya, tentang menerapkan rasa malu, kemudian cara berpakaian dan sebagainya. Di usia dari dini tuh, dari masih TK juga playgroup juga kita ajarkan tentang hal itu. Mengetahui siapa yang boleh pegang, jadi bagian mana yang boleh disentuh dan siapa yang boleh nyentuh. Jadi kalau orang tua dan dokter boleh tapi didampingi orang tua misalnya gitu. Dan bagiannya benar-benar kita tunjukin, kalau misalnya untuk anak ABK benar-benar sini ini benar-benar disentuh nih kalau anak ABK gitu ya. Jadi kita sebutkan di bagian mulut, di bagian dada, di bagian alat kelamin, di pantat gitu. Ini semua tidak boleh disentuh. Yang boleh nyentuh mama papa kalau membantu membersihkan atau mandi. Jadi jangan salah ya, orang terdekat bisa melakukan hal-hal yang negatif juga. Jadi bolehnya cuma kalau kita dimandiin gitu. Kalau kita nggak sedang mandiin, bapak pun juga nggak diperkenankan pegang-pegang anak perempuan gitu ya. Jadi pada saat mandi, atau dokter pun didampingi oleh orang tua pada saat memeriksa. Nah ini kita sampaikan kepada anak-anak kita di usia dini, pada saat belum masuk ke SD pun sudah kita ajari tentang hal itu. Kemudian ketika SD, nah ini nih SD berarti kan kalau kita bahas tadi di awal-awal berarti mulai umur 8, 9, 10 ini udah bener-bener kita sudah mulai bener-bener sex education yang formal. Kalau tadi non formal, ngobrol sambil mainan, sambil melakukan aktivitas. Nah kalau ini bisa formal, bisa klasikal di sekolah. Jadi disebutkan semua tentang perubahan tubuh, perubahan fisik, dan juga tentang tanggung jawab. Ada 3 tanggung jawab utama yang bisa dijelaskan pada saat pra remaja ini. SD bisa dimulai.
SMP kelas 1 ini udah paling telat nih kalau zaman sekarang kan ya. Berarti SD kelas 4, 5 itu sudah bisa sex education di kelas. Ada 3 tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab fisik. Jadi anak pertama dikenalkan fisiknya seperti apa, perubahannya seperti apa, dan sekarang ini menjadi tanggung jawabmu. Kamu bertanggung jawab atas tubuhmu sendiri. Kamu harus jaga gitu. Berarti ini terkait juga dengan cara berpakaian. Kalau misalnya disepakati di keluarga ya, yang misalnya muslim nih yang mau pakai hijab, berarti ya disitulah, di saat itulah orang tua mengajarkan misalnya seperti itu fisik ya. Kemudian tanggung jawab psikososial. Tanggung jawab psikososial ini kalau tadi kita sudah sempat bahas perilakunya gimana sih, emosinya sangat kuat nih anak remaja nih gitu, suka spontan gitu, baper. Nah, gimana nih mengelolanya? Ada tanggung jawab bahwa kalau tadi terjadi misalnya dia punya ketertarikan dengan lawan jenis, terus kemudian mulai pacaran, ada tanggung jawab psikologis, psikososial. Jadi artinya apa? Kita bolehin nggak? Itu tergantung keluarga. Kalau toh membolehkan mereka pacaran masih SMP, ada aturan sosial. Boleh nggak sih sampai jam 12 malam? Misalnya seperti itu. Tadi terkait juga tadi persiapannya, penerapan aturan. Jadi aturan-aturan sosial mesti disampaikan ke anak. Mereka punya tanggung jawab bagaimana sih menghormati orang lain. Kalau kita main nih, dia lagi main ke rumah ceweknya, mesti gimana sama orang tua ceweknya? Datang aja, din gitu misalnya, melaksonin di depan, suruh keluar ceweknya, udah di depan nih gitu. Pulang aja. Nah, itu kan aturan sosial termasuk. Nah, itu datangin bawa martabak. Nah, martabaknya kan belum masuk ya kalau di depannya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan emosional tadi, bisa marah-marah, dan juga termasuk ke perubahan kognitif nih perilakunya. Ada tanggung jawabnya psikososial. Kognitifnya apa? Mereka cenderung pengennya logis, mempertanyakan aturan. Jadi bukan hanya nggak mau diatur, tapi juga emang boleh, emang kenapa? Emang harus, mesti begitu. Nah, hal ini bisa menimbulkan pertengkaran dengan orang tua. Nah, tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab agama. Nah, kalau di Islam kan ada yang namanya akil baligh, pubertas itu disebut akil baligh ya. Dan itu adalah titik awal. Titik awal diperhitungkan dosa. Jadi begitu kita menstruasi, begitu kita mimpi basah, itu argonya jalan, argo dosanya jalan. Jadi artinya kalau tidak menjalankan ibadah, anak berdosa. Nah, ini yang perlu diajarkan, kamu punya tanggung jawab sekarang, Mas. Jadi nggak cuma sekedar menstruasi aja, secara agama mereka diberitahu ada tanggung jawab itu. Nah, 3 tanggung jawab ini yang diterapkan pada saat mereka sudah masuk pra remaja, yang sebelumnya tadi non formal aja ngomongnya. Nah, bedanya kalau di ABK semua itu bisa dilakukan selama kita bisa komunikasi. Tadi kita sempat obrolin ya. Tapi ada hal yang mungkin agak sulit dilakukan pada anak ABK, yaitu pembelajaran secara klasikal di kelas. Jadi memang benar-benar individual kalau ngajarin hal ini pada ABK. Jadi benar-benar diomongin, karena setiap anak berbeda, sangat berbeda, sama-sama Down syndrome, sama-sama autis, sama apalagi yang berpenyakit langka, sama-sama diagnosisnya, anaknya bisa berbeda. Jadi memberitahunya secara individual, secara verbal, walaupun dia nggak ngerti tetap ngomong, dikasih gambar, dikasih video, atau apapun yang memang memungkinkan. Nah, ini bisa dikonsultasikan ke dokter seberapa mampu dia menangkap hal ini, tapi orang tua harus mempersiapkan. Jadi meskipun ABK ya dari sejak awal diajak ngomong. Tadi kalau ini kan terkait dengan yang dikhawatirkan pelecehan ya. Iya. Jadi anak yang bisa ngomong, bisa membela diri, itu pun mengkhawatirkan, apalagi yang nggak bisa gitu loh. Nah, ini yang benar-benar memang butuh ekstra orang tua. Penjagaannya memang berbeda, nambah. Orang tua benar-benar perlu waktu untuk menjagain mereka, memastikan bahwa dia aman. Seperti itu. Ini ada pertanyaan tambahan buat Bu Anissa. Bu Anissa, boleh nggak sih kita pas nanti mengedukasi anak-anak gitu, pakai istilah tadi anggota tubuhnya kayak ini harus kan payudara, jadi
gitu, misalnya vagina gitu. Apa harus pakai memang kata? Ya, sebetulnya kita perlu menggunakan istilah netral atau istilah medis. Itu sebetulnya tujuan supaya kita nggak risih. Sebenarnya buat kita sendiri sebetulnya, kadang-kadang kita ngomong ya, menggunakan istilah-istilah daerah atau yang umumnya dipakai itu kan kita berat kalau kita nggak biasa ngomongnya. Tapi kalau mohon maaf kalau misalnya kita ngomong vagina, penis itu kan lebih enteng ngomongnya. Itu sebetulnya untuk mempermudah kita. Pertama, yang kedua ya memang anak dibiasakan hal itu supaya dia juga nantinya juga nggak risih bahwa itu bukan hal yang tabu kok ngomongin soal itu selama yang dibicarakan memang hal-hal biasa saja gitu. Bahwa ini ada perubahan. Supaya apa? Ini kan bahayanya kalau anak misalnya mengalami pelecehan seksual. Dia menganggap hal itu tabu. Ngomongin soal hal itu, ngomongin alat itu, ya bagian itu adalah hal tabu. Ya maka dia nggak berani ngomong sama mamanya. Kalau terjadi ada perubahan atau ada yang megang atau ada yang sakit, dia nggak berani ngomong gitu. Maksudnya adalah supaya dia merasa nyaman. Pertama kita nyaman, anaknya nyaman. Kemudian keterbukaan terjadi dan kita bisa mencegah terjadi sesuatu yang lebih berbahaya lagi kalau sudah terjadi, apalagi gitu, pelecehan seksual. Memang diharuskan. Jadi sebaiknya disarankan seperti itu. Untuk sinyal-sinyal juga ya, misalnya aku dipegang vaginanya, jangan pakai istilah yang lain-lain kan. Jadi kadang orang yang tidak mengerti apa itu yang dipegang gitu. Iya, memang sebaiknya menggunakan istilah itu. Kita perlu mensosialisasikan itu terus-menerus ya, supaya semakin banyak orang tahu bahwa begitu cara menjelaskan ke anak. Terima kasih untuk narasumber kita, Mbak Wiyanda sama Ibu Anissa yang sudah memberikan ilmu dan input untuk lebih mengetahui bagaimana cara menghadapi perubahan anak-anak ABK ya di era globalisasi. Karena kan semakin perkembangan zaman itu kan mempengaruhi internet itu kan semua bisa upload yang anak ABK pun juga biar tidak disalahgunakan gitu kan. Semoga dengan podcast ini wawasan kita lebih bagus, baik dan benar untuk menjembatani perkembangan etika, adab, cara berpikir anak-anak ABK tersebut. Untuk lebih semangat meraih kehidupan masa depan. Baiklah, kita akhiri. Untuk Moms Paps yang masih membutuhkan informasi tentang penyakit langka, tentang informasi lain-lainnya, bisa hubungi langsung ke Instagramnya IC4ID. Ada di Instagram ya? Ada. Ya. Tinggal follow, nanti Moms bisa hubungi langsung. Ada di Instagram kita, ada akunnya @Indonesia Care for Rare Diseases. Gitu. Terima kasih ya Bu Anissa. Terima kasih. Senang-senangnya, sehat-sehat selalu. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih kembali. semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.